Selamat malam saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah berbakti, bergabung bersama-sama kami di Jemaat Fisdak pada malam hari ini, hari Senin tanggal 15 Februari tahun 2021. Kita akan kembali mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita yang sangat menarik yang akan kita pelajari kembali pada malam hari ini dan kemudian kita akan berdoa bersama. Jadi tolong disisipkan nanti di bagian kedua pokok-pokok doa yang Anda ingin untuk dapat kita doakan bersama, silakan nantinya ya. Baik, untuk memulaikan acara ini saya ingin mengundang Ibu Lucy dari California untuk dapat membuka dalam doa. Silakan Ibu Lucy. Kita berdoa. Segala hormat dan puji hanya diperuntukkan bagi Engkau Tuhan. Engkaulah Allah kami, Engkau layak menerima segala kepujian dan kebesaran hanya diperuntukkan bagi Engkau Tuhan. Kembali kami datang kepadamu, kami akan memulai pelajaran sekolah sahabat kami melalui Zoom Tuhan. Engkau mau berkati ibadah kami, Engkau mau berkati pendeta Stephen Rantung, dan Engkau juga mau memberkati kami semua yang mendengarkan Tuhan, supaya firman yang kami dengar boleh kami praktekkan, kami bisa memuji dan hidup ini hari demi hari boleh lebih diperkenan oleh Engkau Tuhan. Itulah kerinduan hati kami Tuhan, supaya hidup kami bisa lebih disucikan. Ampuni kami Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami, dan kami memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Ibu Lucy. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran sekolah sahabat kita untuk kita baca dan kemudian ada tambahan yang akan kita pelajari atau kita akan lihat bersama, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti di akhir tambahan itu silakan jika ada tambahan ataupun pertanyaan di akhir pelajaran tambahan kita pada malam hari ini. Baik, pada malam hari ini kita mempelajari satu pelajaran tentang kehadiran, firman, dan perbaikan jalan. Kehadiran, firman, dan perbaikan jalan. Cukup menarik ya. Cukup menarik akan kita pelajari pada malam hari. Tapi mari kita baca lebih dulu ya. Bagaimanakah umat Allah menerima penghiburan? Tadi malam kita sudah baca sedikit ya. Yesaya 40 ayat 1-8 katakan, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Sebelum kita lanjutkan bacaan ayat ini, kita ingatkan kembali pelajaran kita tadi malam ya, bahwa ini adalah Yesaya 40 adalah nubuatan apa yang akan terjadi nantinya kurang lebih 150-an tahun setelah nubuatan ini diberikan oleh Nabi Yesaya. Tetapi lihat, pada saat Tuhan menulis nubuatan apa dikatakan? Bahwa perhambaannya sudah berakhir. Mereka sedang berbicara, Nabi Yesaya berbicara tentang perhambaan bukan di Asyur, tetapi nantinya di Babylon. Jadi masih Babylon itu belum apa-apa, kerajaan saat itu masih kerajaan Asyur, tapi sudah dinyatakan seperti pelajaran kita tadi malam bahwa mereka akan diperhamba di Babylon oleh sebab pada saat utusan Babylon datang, gantinya memperkenalkan Tuhan, nah Raja Hizkia menunjukkan kekayaannya, dan 100 tahun kemudian datanglah siapa? Datanglah orang Babylon dan membawa mereka ke penawanan, dan kemudian kita tahu mereka kemudian akan mendapatkan. Dari sini kita lihat mendapatkan janji kelepasan dan kemudian kita tahu itu terjadi. Tapi pada saat janji itu diberikan, perkataan firman Tuhan adalah apa? Sudah berakhir. Ya, segala sesuatunya seakan-akan sudah berakhir. Artinya itulah nubuatan Tuhan, kepastian daripada nubuatan Tuhan tersebut. Mari kita lanjut baca ayat yang selanjutnya ya. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Ya, nah saya ingin lihat jadi yang apa? Yang berlekuk-lekuk, yang bergolak dengan kata lain akan apa? Menjadi rata, lurus. Orang Manado bilang tre, ya, tatre semua ya. Akan menjadi yang berlekuk menjadi dataran. Ayat 5. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya.
Ada suara yang berkata, "Berserulah." Lalu jawabku, "Apakah yang harus apakah yang harus kuserukan?" Dikatakan sini seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan mengembuskannya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Jadi yang harus diserukan, yang harus dikabarkan itu adalah firman Allah yang tetap untuk selama-lamanya. Hal-hal lainnya, hal-hal di luar firman Allah itu bagaikan rumput yang untuk sesaat semarak, tapi akan menjadi kering. Saat ini kita mengenal Bill Gates, tapi mungkin 100 tahun kemudian jika Yesus belum datang, mungkin tidak banyak orang lagi yang tahu siapa itu Bill Gates atau siapapun Anda atau siapapun kita saat ini. Jika Yesus belum datang, tapi saya percaya Yesus sudah cepat, akan lebih cepat daripada itu untuk datang ya. Tetapi firman Tuhan dikatakan tetap untuk selama-lamanya. Nah, pelajaran sekolah sahabat kita katakan, seorang pembawa berita yang tidak disebutkan namanya, mengungkapkan bahwa Tuhan akan datang menyatakan kemuliaannya. Suara lainnya mengabarkan bahwa meskipun manusia sifatnya sementara, seperti dedaunan, seperti rumput, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Nah, setelah pembuangan, umat Allah mendapatkan kembali apa yang mereka telah terima di mana? Di Gunung Sinai. Perhatikan baik-baik. Setelah pembuangan, umat Allah mendapatkan kembali apa yang mereka telah terima di Gunung Sinai, yang kemudian mereka tolak semuanya melalui kemurtatan mereka. Jadi pertanyaannya, dan apa itu ya? Apa itu yang mereka terima tapi kemudian mereka tolak semuanya karena mereka murtad, yang menyebabkan mereka dihukum? Yaitu apa? Kehadiran Allah dan firman-Nya. Kehadiran Allah dan firman-Nya. Inilah, jadi firman Allah itu ya, mereka terima di mana? Di Gunung Sinai. Nanti kita akan pelajari itu, tentang apa yang mereka terima di Gunung Sinai ya. Inilah unsur utama dari perjanjian Allah dengan Israel yang diabadikan di tempat kudusnya di tengah-tengah mereka, adanya Ka'bah ya. Tapi sebab mereka telah melanggar firman-Nya, Allah telah meninggalkan bait sucinya. Tetapi Dia akan datang kembali. Kehadirannya dan firman-Nya dapat dipercaya selamanya, membawa penghiburan, pembebasan, dan pengharapan. Nah, persiapan apakah yang diperlukan bagi kedatangan Tuhan? Bagi kedatangan Tuhan, di sini katakan, Yesaya 43-5, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Itu yang diperlukan bagi kedatangan Tuhan ya. Setiap lembah harus ditutup. Yang berlobang harus ditutup. Setiap gunung dan bukit yang harus dinaiki itu apa-apa? Diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata. Dan yang tanah yang berlekuk-lekuk dikatakan menjadi apa? Dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sebab Tuhan sendiri telah mengatakannya. Nah, pelajaran sahabat kita katakan, tidaklah cocok bagi seorang raja untuk mengalami guncangan karena jalan yang rusak pada saat raja berjalan. Jadi pada saat seorang raja jalan, harus jalannya apa? Seperti Presiden Indonesia kalau datang di Manado, waduh jalan-jalan diperbaiki, dibersihkan dan lain sebagainya. Kenapa itu jalan itu harus cocok bagi seorang presiden untuk dilalui ya. Jadi kedatangannya harus didahului dengan perbaikan jalan. Apalagi untuk kedatangan raja di atas segala raja. Kedatangannya tampaknya dari timur, di mana dia telah berada di pembuangan. Bersama umatnya bagaikan sebuah tempat kudus bagi mereka. Yeskiel 11 ayat 16. Akan menuntut perbaikan tanah yang cukup besar. Pembangunan secara literal, yaitu jalan raya yang rata di bukit-bukit berbatu di sebelah timur Yerusalem, akan sulit dilakukan meskipun menggunakan dinamit atau bulldozer. Artinya begini, ini bukan secara literal ya. Kalau Anda pergi ke Yerusalem, maka jalan menuju Yerusalem itu adalah jalan yang apa? Berbatu-batu, naik ke atas. Yerusalem itu agak di atas sedikit. Dan jalannya itu apa? Berbelok-belok. Ya, itu bukan secara literal. Banyak gunung, apakah harus di bulldozer atau di dinamit? Tidak ya. Tapi di sini dikatakan bukan secara literal, tapi ini adalah simbolik. Artinya apa? Karena Allah adalah, pelajaran kita katakan, Allah adalah satu-satunya yang dapat melakukan pekerjaan itu. Dialah yang dapat membuat tanah yang berlekuk-lekuk menjadi tanah yang rata. Yesaya 42 ayat 16. Namun,
Dia tidak membutuhkan jalan secara literal untuk kelancaran transportasi sebab dia memiliki kereta kerup yang dapat melintasi langit. Yeskiel 1 ayat 9 sampai dengan 11. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 memberikan pesan rohani yang sama dalam waktu yang cukup lama agar orang Yehuda yang ada dalam pembuangan dapat memahami sifat rohani dari perbaikan jalan bagi Allah. Dalam pasal ini Tuhan berjanji kepada mereka yang rindu untuk memiliki awal yang baru, sebuah perjanjian baru di mana Dia menaruh hukumnya dalam hati mereka dan berjanji untuk menjadi Allah mereka. Mereka mengenal Dia dan karakternya sebab Dia telah mengampuni mereka. Baca. Baca dengan seksama Yesaya 40 ayat 6 sampai 8. Pengharapan apakah yang Anda sebagai manusia yang akan hilang lenyap bagaikan rumput di ladang yang Anda dapatkan dari yang disebutkan ayat-ayat ini? Ya, firman Allah itu kekal ya. Apakah yang diamarkan kepada kita sehubungan dengan di mana kita menaruh kepercayaan kita? Pelajaran yang cukup menarik, ada banyak hal ya. Pelajaran kita berbicara tentang bukit Gunung Sinai, firman Allah, kehadiran Allah dan firman Allah, lalu juga dihubungkan dengan Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Dihubungkan dengan pertanyaan tadi, tidak disebutkan siapa suara yang apa ya. Siapa yang suara yang berseru di padang gurun. Ya, mari kita mulai. Kita coba untuk merangkai semuanya. Untuk kita coba satukan ya, cukup menarik ya. Mari kita mulai dengan siapa si pembawa berita tersebut. Pelajaran kalau sahabat kita sudah katakan tidak disebutkan, betul. Yesaya 40 ayat 3. Katakan apa? Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Kalau saya bisa bertanya saat ini, siapa? Siapa yang apa ya? Siapa yang akan meluruskan? Siapa yang disebutkan di sini? Siapa yang berkata seperti ini? Mungkin Anda ada yang akan angkat tangan di Zoom dan juga di live stream. Mungkin Anda akan langsung apa? Wah, itu jelas pendeta. Bagaimana jelasnya? Ya, itulah Yohanes Pembaptis. Matius 3 ayat 1 sampai 3 betul. Salah satu kegenapan kemudian daripada Yesaya 40 ayat 3 ini siapa? Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu, Matius 3, 1 sampai 3 katakan, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea. Dia tampil di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sudah dekat. Sesungguhnya, menurut Matius, dialah Yohanes Pembaptis, dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Betul, ini tidak salah. Ini adalah second application. Ini apa yang aplikasi kedua karena betul-betul Yohanes Pembaptis itu mempersiapkan jalan bagi siapa? Mempersiapkan jalan bagi apa? Yesus dari padang gurun. Tapi coba kita lihat. Coba Anda membedakan apa perbedaan daripada Matius 3 ayat 1 sampai 3 dengan Yesaya 40 ayat 3. Apa bedanya kira-kira? Ya. Sama-sama ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Matius 3 ayat 3. Di Yesaya 43 katakan apa? Persiapkanlah di padang apa? Di padang gurun jalan untuk Tuhan. Jadi ada satu kata yang hilang. Kata apa itu? Padang gurun hilang. Oke, berikutnya. Luruskanlah jalan baginya. Tapi di Yesaya katakan apa? Luruskanlah di padang belantara jalan bagi Allah kita. Jadi ada yang kurang itu apa ya? Yang kurang itu adalah ada suara yang berseru-seru di padang gurun, tapi di sini apa? Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di mana? Di padang belantara jalan bagi Allah kita. Jadi pertanyaan, jadi ada perbedaannya adalah di mana persiapannya? Ya, di Yesaya 40 ayat 3 katakan persiapannya itu di mana? Di padang gurun. Tapi di Matius yang berseru di padang gurun. Makanya yang berseru di padang gurun itu menurut Matius adalah siapa? Yohanes. Tetapi kalau dalam Yesaya itu berbicara di mana persiapan itu. Persiapan itu dilakukan apa? Di padang gurun. Jalan untuk Tuhan itu dipersiapkan di mana? Di padang gurun. Nah, pertanyaannya ya, kalau Matius langsung melompat, tulisan Matius lompat kepada Yesaya 40 ayat 3 apa yang terjadi di kemudian, tetapi kalau Anda membaca
Anda adalah orang-orang yang mendengarkan pekabaran Yesaya ini. Pada saat dia mendengarkan, orang-orang di zaman Yesaya ataupun bahkan kemudian sekalipun di zaman daripada Babylon pada saat mereka membaca kembali 150-an tahun kemudian Yesaya, pemenuhan Yesaya 40 ayat 3 yaitu tentang apa yang akan terjadi keselamatan mereka keluar dari Babylon, siapa yang ada dalam benak mereka yang berseru-seru di padang gurun, yang mempersiapkan umat Tuhan di padang gurun, ya, yang di umat Tuhan di padang gurun, siapa yang sedang berteriak? Mereka tidak tahu siapa itu Yohanes Pembaptis, kan? Orang di zaman Yesaya tidak tahu Yohanes Pembaptis. Orang di zaman Babylon tidak tahu siapa itu Yohanes Pembaptis. Tetapi siapa yang berteriak-teriak untuk lurus supaya bangsa umat Tuhan itu lurus di padang gurun? Siapa yang berteriak? Yaitu tidak lain adalah siapa ya? Yang mempersiapkan umat Tuhan di padang gurun itu tidak lain siapa? Musa. Musa bagi orang-orang di zaman Yesaya atau 150 tahun kemudian di zaman Babylon pada saat mereka mau keluar untuk sebagian besar kembali ke tanah perjanjian, maka yang mereka ingat itu adalah siapa? Musa. Betul, tentu saja apa yang dilakukan Yohanes tidak ada salahnya. Yohanes itu adalah pemenuhan juga. Nah, nanti kita akan pelajari kenapa harus ada Musa kedua. Kalau ini Musa pertama di kitab Keluaran, Matius itu boleh dikatakan Musa kedua. Yohanes itu adalah Musa kedua. Kenapa harus diberitakan? Karena ada hal yang sama yang telah terjadi bahkan setelah. Jadi bangsa Israel pada saat mereka keluar dari Mesir, diluruskan mereka, bengkok-bengkok mereka. Sebelum mereka berada di padang gurun itu, di Mesir itu mereka bengkok-bengkok. Mereka tidak tahu nama Tuhan. Sampai Musa saja, Tuhan kalau waktu Musa berargumentasi dengan Tuhan untuk diutus, Musa bilang, aduh saya nggak mau lah, nggak mau gini. Kalau bangsa ini tanya siapa namamu, bagaimana saya mau bilang, dan kata lain ya. Jadi dengan kata lain banyak hal yang tidak diketahui lagi oleh umat-umat Tuhan di Mesir. Kehidupan mereka itu bengkok-bengkok dengan kata lain. Kebudayaan adat istiadat Mesir bagaimanapun juga mereka sudah alami, itu sudah menjadi bahagian mereka selama ratusan tahun, 100 lebih tahun mereka di Mesir. Dan pada saat mereka dibawa keluar dari Mesir, mereka harus apa? Diluruskan kembali. Dan begitu juga pada saat bangsa Israel, bangsa Yehuda keluar dari Babylon setelah mereka ditawan 70-an tahun di Babylon, pada saat mereka keluar, mereka juga masih bengkok sehingga harus diluruskan kembali. Dan itulah sebabnya Yohanes kemudian menjadi Musa kedua ya. Dia berseru kembali dari padang gurun ya. Dan dengan itulah kita bisa lihat hubungannya. Tapi jadi yang mempersiapkan umat Tuhan di padang gurun itu adalah Musa, ya. Musa, ya. Nah, pertanyaannya, ya, apa apa yang menjadi alat untuk meluruskan, ya? Bagaimana caranya umat Tuhan di padang gurun diluruskan, ya? Diluruskan dengan apa? Pengetahuan yang tadinya tidak mereka ketahui. Atau bukan mereka tidak ketahui, tapi mereka sudah lupakan. Apa itu? Nah, itulah kita lihat di sini ya. Di dalam Keluaran 20 ayat 20 itu dikatakan, itulah sebabnya ya. Mereka diluruskan dengan apa? Mari kita baca lebih dahulu. Keluaran 20 ayat 20 katakan, tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud apa? Supaya takut. Jadi yang pertama jangan takut ya. Tapi kenapa ada kemudian takut kedua? Harus ada. Yang takut pertama jangan kita takuti, tapi takut yang kedua harus kita takuti. Apa maksudnya ini ya? Jangan takut sebab Allah telah datang. Jangan takut kehadirat Tuhan tentunya ya. Itu jangan takut dengan hadirat Tuhan, tetapi apa? Dia datang dengan maksud mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan dia, supaya hormat akan dia ada padamu, agar apa? Agar kamu jangan berbuat dosa. Dan kalau kita lihat, Keluaran 20 ayat 20 ini adalah bagian akhir setelah kita membaca Keluaran 1 sampai 19 itu apa isinya? Keluaran 1 sampai 19. Allah memberikan 10 hukum atau saya lebih suka menggunakan kata 10 firman Allah. Ya, 10 hukum diberikan. Jangan ada padamu ada ilah lain. Jangan menyembah patung, membuat patung dan menyembahnya. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Jangan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat ya. Hormatilah ayah dan ibumu dan seterusnya ya.
Jadi diberikan 10 hukum supaya apa? Supaya kamu jangan berbuat dosa. Supaya kamu mengenal Dia. Ya. Pada saat kamu tidak memiliki ilah lain, pada saat kamu tidak menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, pada saat kamu mengingat hari Sabat, menguduskan hari Sabat, maka kamu menghormati, kamu takut akan Dia. Dan kamu tidak berbuat dosa pada saat kamu tidak membunuh, kamu tidak berbuat dosa pada saat kamu tidak berzinah, pada saat kamu tidak berdusta, mencuri dan mengingini harta milik orang lain. Tidak heran, ya, ini adalah ke-10 firman, ya. Kenapa? Karena inilah seluruh karakter Allah. Nah, kenapa saya lebih suka menyebutkan 10 firman daripada 10 hukum? Karena firman Tuhan sendiri menyebutkan ini sebagai 10 firman. Misalnya, Keluaran 34 ayat 24 katakan apa? Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni apa? 10 hukum? Bukan. Dia katakan apa? Yakni ke-10 firman. Jadi 10 firman Tuhan itu adalah supaya kita mengenal Dia dan mengetahui, kita mengenal karakter Tuhan, dan pada saat kita mengenal karakter Tuhan, maka kita akan dibawa kepada satu kehidupan yang apa? Jauh daripada dosa. Kita mengenal dosa dan kita mengenal Tuhan. Pada saat kita mengenal dosa dan mengenal Tuhan, maka kita memilih untuk apa? Dengan kekuatan surga untuk mengenal Tuhan. Tidak heran Galatia 3 ayat 9 katakan apa? Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Hukum Taurat itu apa? 10 hukum itu atau 10 firman itu maksudnya apa? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran. Jadi bangsa Israel pada saat mereka di padang belantara, mereka diluruskan. Kenapa? Karena mereka menghidupkan satu kehidupan yang apa? Yang tidak takut akan Tuhan. Tidak tahu apa itu dosa. Sembarangan mereka ambil milik orang lain, bersinah, dan lain sebagainya. Itu mereka lakukan. Dan Tuhan harus apa? Luruskan mereka. Ini kehendak Tuhan. Ini jalan Tuhan. Ini arah yang Tuhan ingin kalian lakukan. Tidak heran ya. Arti kata Torah itu adalah instruksi, jalan ataupun arah. Kenapa kata Torah itu berasal dari kata Ibrani yarah. Dan kata yarah ini artinya adalah arah. Jadi Allah di padang gurun mengarahkan umat-umatnya di dalam takut akan Dia supaya kita berada di jalan yang lurus. Di jalan yang lurus. Tidak heran Yesaya 43 katakan ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Musa berseru di padang gurun supaya umat Tuhan apa? Diluruskan di padang belantara supaya mereka mengenal Tuhan. Supaya mereka mengenal Tuhan. Di Mesir arah kehidupan mereka tidak lurus. Dan di apa ya? Mereka dibawa kemana? Dibawa ke tanah perjanjian. Ya, di padang belantara mereka diluruskan. Tapi apa yang terjadi? Di tanah perjanjian sendiri, arah kehidupan mereka juga tidak lurus. Maka mereka pergilah ke pembuangan di mana? Di Babylon. Dan pada saat mereka akan kembali, makanya Yesaya 43 kembali katakan apa? Dipersiapkan kembali jalan itu ya, belantara bagi mereka. Dan ini ya, ini akan diulangi kembali. Akan diulangi kembali di zaman Yesus oleh apa? Oleh Yohanes Pembaptis. Nah, apa yang menjadi masalah? Kenapa harus diulangi? Mulai dari Musa, kemudian diulangi ya. Lalu kemudian setelah pembuangan kita juga bisa melihat bagaimana Esra dan Nehemia kemudian apa? Mencoba untuk meluruskan kembali. Ya itu mungkin Musa kedua ya. Mungkin ya Yohanes Pembaptis itu Musa ketiga dengan kata lain ya. Ada Esra dan Nehemia. Umat-umat Tuhan setelah keluar dari apa? Keluar dari Babylon pun masih miring-miring. Harus diluruskan terus. Kenapa? Apa yang menjadi masalah? Kenapa kita umat manusia? Bahkan boleh saya katakan sampai saat ini kehidupan kita masih bengkok-bengkok, nggak lurus. Nggak ada takut-takutnya sama Tuhan. Ya, takut mungkin sementara saat terlihat. Kenapa saya katakan saat terlihat? Nah ini satu kuncinya ya. Coba kita lihat pada saat mula-mulanya mereka diluruskan di padang belantara. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan, apa yang kurang. Apa yang kurang dilakukan oleh umat-umat Tuhan di padang belantara. Yang sekarang
Seharusnya menjadi satu pelajaran bagi kita, supaya kita jangan mengulangi kebengkokan-kebengkokan umat Tuhan di padang belantara, umat Tuhan di tanah perjanjian, sehingga mereka harus tiba di pembuangan di Babylon, dan kemudian masih sedikit mereka lakukan sampai apa? Datangnya Yesus. Harus diluruskan terus. Apa masalah mereka? Ini masalahnya. Keluaran 19 ayat 8. Sebelum firman Tuhan, ke-10 firman Tuhan itu sudah dikatakan akan diberikan, tapi belum dinyatakan kepada mereka, tapi Musa sudah siap mempersiapkan mereka. Ini yang mereka katakan, umat bangsa itu ya. Keluaran 19 ayat 8 ini mereka katakan. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Waduh, bagus, puji Tuhan ya. Bagus, seperti akan-akan tidak ada salahnya nih Pendeta Rantung nih. Apa yang Tuhan firmankan bukannya itu perlu? Bukankah kita harus menjadi pelaku-pelaku firman? Ya. Bukankah kita harus menjadi pelaku-pelaku firman? Puji Tuhan, betul itu harus. Ya. Tetapi coba kita lihat motivasi melakukan firman Tuhan itu apa? Berikutnya, sebelum saya menjawab pertanyaan tadi. Keluaran 24 ayat 3 katakan, lalu datanglah Musa. Ini setelah firman Tuhan itu diberikan ya. 10 firman diberikan. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu, 10 firman itu, hukum Taurat itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Waduh, hebat sekali ya. Apa masalahnya? Bagus kalau kita menjadi pelaku firman, tetapi yang menjadi masalah adalah motivasi mereka untuk melakukan itu adalah dari dalam diri mereka. Artinya dalam apa? Kekuatan mereka sebagai manusia, kami akan lakukan, itu akan terlihat sehingga orang-orang Farisi di zaman Yesus, mereka ingin selalu dilihat mereka sebagai pelaku-pelaku firman. Berdoalah mereka di pinggir-pinggir jalan supaya orang lihat. Pada saat mereka berpuasa, mereka ingin lihat orang-orang mereka sedang berpuasa. Pada saat mereka memberikan persembahan, harus kencang-kencang uang dibuang supaya kedengaran mereka sedang memberikan persembahan perpuluhan. Supaya mereka dilihat sebagai pelaku-pelaku firman. Tetapi apa yang Yesus katakan? Kamu itu di luar bagus. Bagaikan kuburan yang putih bersih, tetapi di dalamnya itu bagaikan bangkai. Yesus mempertanyakan bukan apa yang mereka lakukan, bukan apa yang di luar. Di luar itu sudah bagus, putih, bagus, tidak ada salahnya kuburan itu di luar putih bersih, tidak ada salahnya. Dengan kata lain ya, tidak ada salahnya kalau di luar itu bagus, tapi yang lebih penting itu yang bagus dari mana? Dari dalam hati, dan itulah pekabaran daripada Yohanes, dan itulah pekabaran Yesus. Ya, hati yang suci, hati yang murni, hati yang damai, segala sesuatu itu harus keluar dari dalam hati. Ya, dari dalam hati. Dan ini bukan hanya pekabaran Yesus ataupun Yohanes. Dari zaman nabi-nabi. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Saya tidak tulis sampai 34-nya, tapi kita bisa baca sampai 33 lah untuk saat ini ya. Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan yang sesuatu yang baru yang sama sekali bertolak belakang dengan apa yang sudah diberikan sebelumnya. Bukan. Yang bedanya ada, tapi itu perjanjian barunya apa yang baru, mari kita lihat. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku, Tauratnya sama. Taurat yang diingkari itu sama. Ya, itu akan apa? Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi perjanjian itu bukan lagi di loh batu seperti yang terjadi di Gunung Sinai. Seperti yang terjadi dengan nenek moyang mereka di Sinai. Ada di mana? Di loh batu. Sehingga pada saat mereka mau melakukan sesuatu, mereka lihat loh batu. Aduh, jangan ya. Saya jangan bikin ini salah saya. Karena apa yang saya lihat begitu ya.
Jadi dengan kata lain mereka mau melakukan kehendak Tuhan karena apa ya? Supaya terlihat atau supaya jangan mereka terlihat berbuat dosa. Tetapi sekarang pada saat perjanjian baru ini diberikan, jangan kita berbuat dosa. Jangan kita berbuat dosa karena waduh nanti ketahuan ayah saya nih, ayah saya pendeta, opa saya pendeta, kalau saya buat dosa lagi aduh membuat malu keluarga besar antung ini. Jadi motivasi kita bukan karena nanti terlihat, ditangkap nantinya atau supaya dilihat orang, tetapi motivasi kita itu bukan hal-hal yang ada di luar. Bukan hal-hal yang ada di luar yang memotivasi kita, tetapi apa yang keluar dari dalam hati. Ya, apa yang keluar dari. Jadi yang bengkok itu bukan apa? Yang bengkok itu adalah hati yang bengkok, sehingga tidak heran nabi-nabi bahkan Yesus dan bahkan rasul-rasul, saya tidak memiliki waktu yang banyak untuk taruh ayat-ayatnya. Ya, yang kamu sunat bukan lagi kulit katamu, hatimu yang kamu sunat. Sunat hatimu. Jadi perbuatan-perbuatan kita itu keluar, baiklah keluar dari dalam hati. Ya. Wah, mungkin kita gampang kita bilang, amin, puji Tuhan. Ya, firman Tuhan itu betul pendeta Rantung, kita harus ikuti ya dari dalam hati ya. Puji Tuhan, jangan kita sama itu pendeta Rantung seperti orang-orang yang keluar dari Babylon. Jangan seperti orang-orang Farisi. Tapi sayang sekali, seringkali saudara dan saya juga bilang ya, saya mungkin kadang-kadang. Kadang-kadang motivasi kita untuk melakukan sesuatu itu supaya apa? Supaya jangan kita terlihat, bukan dari dalam batin, tetapi supaya kita jangan dilihat orang lain. Atau kita melakukan sesuatu supaya dilihat oleh orang lain. Ya, ya. Motivasi bukan dari dalam hati. Ada orang, bagaimana contohnya pendeta? Banyak sekali ya. Seringkali kita pikir apa ya? Pada saat kita misalnya firman Tuhan sudah katakan, kembalikanlah milik Tuhan, misalnya dalam perpuluhan dan persembahan. Tapi seringkali yang terjadi, aduh, ngapain kembalikan persembahan ini, ketua konferensinya ini atau ketua ketua uninya ini nggak benar, buat apa ya? Saya tahanlah ini. Ya, saya tahan itu segala macam. Jadi kita kita apa? Jadi kita melihat segala sesuatu itu penurutan terhadap firman Tuhan itu oleh sebab faktor-faktor luar. Ketua uni yang nggak benar, ketua conference yang nggak benar, makanya saya jangan buat begitu. Ngapain buat bayar perpuluhan ini? Pendetanya aja nggak memperhatikan saya nggak jadi ketua ini, saya nggak jadi pemimpin ini dan lain sebagainya itu, saya nggak diperhatikan oleh pendeta, ya udah ngapain saya buat bayar kasih kembalikan perpuluhan dan lain sebagainya. Itu kan kita lihat motivasi yang apa? Di luar. Tapi kalau kita sesuatu yang kita menurut firman Tuhan yang keluar dari dalam hati, maka apapun di luar yang terjadi, entah itu pendetanya baik atau tidak baik, ketua uninya, ketua konferennya baik atau tidak baik, yang saya lakukan ini bukan karena adanya faktor-faktor luar, tetapi yang saya lakukan itu adalah hubungan saya dengan Tuhan. Hati saya, itu urusan Tuhan dengan orang yang mungkin menyalahgunakan keuangan ini. Tapi bagi saya melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan. Dan ini juga mungkin kita lakukan bagi siapa saja, pengerja-pengerja sekalipun. Ya, kita mungkin kalau rajin, kalau misalnya, waduh kalau ini ketua conference atau ketua uni ini gacoan saya ini, wah barulah saya akan bergiat bekerja. Itulah yang harus kebengkokan yang harus kita luruskan. Jalan-jalan luruskan menjelang kedatangan Yesus. Biarlah firman Tuhan itu kita lakukan bukan karena faktor luar, ada orang yang akan melihat atau siapa yang akan kita lihat supaya kita buat yang terbaik, tetapi segala sesuatu yang kita buat itu berpusat atau keluar dari dalam hati kita. Dan itulah pekabaran Yesus, pekabaran Yohanes, pekabaran Yesaya, pekabaran Musa, agar supaya kita mengenal Tuhan, takut akan Tuhan, maka firman itu harus keluar dari dalam diri kita. Sehingga siapapun orangnya, siapa kita bukan melihat orang, tetapi yang kita lihat Tuhan dan penyembahan kita kepada Tuhan keluar dari dalam hati kita. Bukan dari perbuatan-perbuatan seperti orang-orang di zaman Gunung Sinai yang katakan, kami akan lakukan. Bukan, tapi itu segala sesuatu yang kami lakukan itu keluar dari hati yang berserah, hati yang percaya, hati yang beriman kepada Tuhan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara sekalian, mungkin ada
tambahan-tambahan ataupun pertanyaan-pertanyaan sehubungan pelajaran kita pada malam hari ini, silakan. Ada kira-kira melalui Zoom yang dapat saya lihat, tangan-tangan yang dapat diangkat, yang dapat saya lihat, silakan. Ada kira-kira? Bagus, sudah bagus. Ada? Oh, Papi mau tambahkan mungkin? Ya, maksudnya yang banyak yang tidak mengerti, yang Yesaya Yeremia yang menyebutkan itu di padang itu adalah Musa. Banyak orang tidak pernah tahu bahwa itu yang dimaksudkan itu adalah kepada Musa yang berseru di padang. Tapi keterangan malam ini sangat jelas bahwa sejak Perjanjian Lama Musa lah yang berseru di padang untuk umat Israel. Di Perjanjian Baru ada Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus sendiri. Oke, cuman itu aja. Sudah bagus. Thank you. Puji Tuhan. Ya, Om Rain mungkin ada? Cukup sempurna. Ya. Puji Tuhan, Om. Ya, Saudara Didi mungkin atau ketua-ketua silakan. Ada ketua Rituan? Oh, Saudara Didi. Ketua Rituan mungkin, ketua lelaki, ketua Tilaar. Jika tidak ada, mungkin ada dari live stream, ada mungkin pertanyaan. Dari live stream belum ada, Pendeta. Oke. Jika tidak ada, mungkin kita langsung saja masuk kepada bagian yang kedua, yaitu acara doa kita ya, doa kita pada saat ini. Silakan ada yang sebelum kesaksian atau apa. Kita akan mendoakan seperti permohonan daripada Ibu Reni Mamait ya, keluarga Asa di California ya. Kita akan juga doakan terus. Asa Poli ya, keluarga Asa Poli. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Kita hanya doakan terima kasih sudah disuntik. Sudah bagus tadi. Enggak apa-apa. Ayah dan ibu saya, puji Tuhan, sudah dapat vaksinasi yang pertama ya. Kalau kita lihat Saudara Didi sudah sampai vaksinasi yang kedua, puji Tuhan, sehat-sehat, kuat-kuat. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Ya. Nanti 28 hari lagi baru terakhir. Baru vaksinasi yang kedua. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Tapi yang sudah puji Tuhan untuk vaksinasi yang sudah diadakan. Baik, ada lagi saudara yang lainnya? Dari live stream deh, apa ada kira-kira? Dari live stream ada beberapa, Pendeta. Yang pertama dari Ibu Evi Maramis, katanya tolong doakan Mami dan saya pada saat ini. Dari siapa? Yang sebelum Tante Evi? Evi Maramis. Iya. Dia bilang tolong doakan siapa sebelum doakan juga. Mami dan saya katanya. Oma Maramis. Ya. Oke, Oma Maramis ya. Dia sudah lumpuh, omanya sudah lumpuh. Oke. Iya. Pada masa tua ini supaya hanya berharap pada Tuhan katanya. Oke, silakan, Dek. Ya, jadi katanya tolong doakan Ibu Evi Maramis dan ibunya agar tetap berharap pada Tuhan. Lalu dari Ibu Yeni Poluan, katanya tetap tolong doakan dia agar diberikan kekuatan dan juga ketabahan menghadapi penyakit. Ya. Lalu dari Ibu Pendeta Paruntu, tolong doakan dalam proses menunggu kesembuhan dan juga tolong doakan Ibu Yeni. Dari keluarga lelaki senior, katanya terima kasih Kevin sudah lebih baik, dia sudah bekerja hari ini. Puji Tuhan. Dan ada silent request juga dari keluarga lelaki senior. Ya. Dan dari Ibu Erna Kawan, katanya tetap doakan suaminya. Ya. Bapak Novi ya? Iya. Baik, ada lagi, Dek? Boleh saya doakan mungkin 2 keluarga yang dari live stream yang ada bersama-sama dengan kita yang mungkin jarang saya sempat doakan. Mungkin Dedek boleh usulkan 2 keluarga atau 2 saudara-saudari kita yang dapat saya doakan secara khusus malam hari ini yang dari live stream. Ada, Dek? Mungkin kita bisa doakan Ibu Puji Setiawati, Pendeta. Oke. Ibu Puji Setiawati ya. Iya. Dan
dan satu lagi Deti Singal. Oh, oke. Selamat bergabung Saudari Deti, sahabat saya. Puji Tuhan bisa berbakti bersama-sama ya. Oke Deti, kita akan doakan secara khusus Deti dan keluarga, dan mari kita semua Pendeta pada juga saat tolong ini. doakan permintaan doa dari Ibu Marta Lam untuk keluarganya. Oke, Ibu Marta, ya. Baik, terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, dalam takhta kerajaan surga kami memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau adalah Allah yang selalu akan terus menyertai kami seperti Engkau menyertai umat-umat-Mu di masa lalu hingga saat ini dan yang akan datang. Engkau adalah Allah yang mulia oleh sebab Engkau sudah memberikan yang selalu terbaik kepada umat-umat-Mu, dan kami dapat bergantung sepenuhnya kepadamu karena kesetiaan-Mu terhadap firman-Mu itu begitu hebat. Kesetiaan-Mu terhadap firman yang Kau sudah janjikan kepada kami itu teguh dan tidak akan tergoyahkan. Kami ingin memiliki keyakinan tersebut, Tuhan. Dan kami ingin menjadi pelaku-pelaku firman melalui dari dalam hati kami, Tuhan. Kami ingin untuk menjadikan Engkau pertama-tama Allah yang hidup pertama-tama untuk kami pribadi, bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kami masing-masing. Perbaharuilah kami, Tuhan. Perbaharuilah kami agar segala hubungan kami dengan sesama itu adalah sesuatu yang terpancar oleh sebab kami memiliki hubungan yang erat pertama-tama dengan Engkau. Tuntunlah Tuhan, agar firman-Mu itu selalu teguh dalam kehidupan kami. Agar kami selalu berpegang kepada firman-Mu itu. Terima kasih Tuhan atas pelajaran yang indah yang kami telah peroleh pada malam hari ini. Dan biarlah kami akan selalu memiliki kehidupan yang lurus bersama-sama dengan Engkau. Kehidupan yang selalu berjalan bersama-sama dengan firman-Mu, dan kehidupan yang selalu dituntun oleh Roh Kudus-Mu. Tuntunlah kami Tuhan, agar supaya kami selalu hidup bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, karena pada malam hari ini Tuhan kami bersyukur, kami umat-umat Tuhan dapat berbakti bersama-sama. Berbakti bersama-sama dengan pendeta-pendeta senior juga yang bersama-sama dengan kami, Om Rain dan Tante Evelyn, Papi dan Mami juga yang sudah berbakti bersama-sama. Kami bersyukur juga Tuhan pada hari ini Engkau sudah memberikan kesempatan bagi Papi dan Mami untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 mereka, dan beberapa hari kemudian juga akan mendapatkan vaksinasi yang kedua. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan kesehatan dan kekuatan yang pasti. Kami juga bersyukur karena pada hari ini juga seperti kesaksian daripada Om Yan dan Tante Sin, maka Kevin sudah memiliki kesehatan yang lebih pulih. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan, bukan hanya kekuatan jasmani, tetapi juga kekuatan rohani, khususnya kepada Kevin. Dekatkanlah dia selalu terus kepadamu Tuhan. Bawalah dia untuk selalu menjadi anak Tuhan. Jangan biarkan Roh Kudus Tuhan untuk tinggalkan dia, tapi ketuklah pintu hati Kevin agar dia selalu dan selalu datang dekat kepadamu. Pada malam hari ini juga Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena umat-umat Tuhan yang sudah berbakti, bukan hanya pendeta-pendeta senior, tapi umat-umat Tuhan yang sudah berbakti melalui Zoom dan live stream. Kami bersyukur karena saudari, kekasih kami, saudari Deti Singal juga sudah berbakti pada malam hari ini. Tuntunlah kehidupannya Tuhan, dan biarlah jalan-jalan Tuhan menjadi jalan yang dilalui oleh Deti. Tuhan memberkati keluarganya, anak-anak dan semua, agar segala sesuatu yang dia lakukan akan selalu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi saudari Puji Setiawati. Tuhan berkatilah kehidupannya, kesehatan dari surga, kekuatan, hikmat, akal budi dari surga akan selalu menjadi bahagiannya. Kami juga terus berdoa bagi saudara-saudari kami yang selalu membawakan permohonan-permohonan mereka. Silent prayer dari Om Yan dan Tante Sin yang selalu mereka bawakan. Ibu Erna yang bukan hanya mendoakan adiknya, Saudara Joni, tapi juga suaminya Bapak Novi. Kiranya Tuhan akan selalu mendengarkan dan memberikan kekuatan. Dan juga bagi Ibu Erna sendiri. Dan kami juga ingin membawakan permohonan doa dari Tante Evi Maramis Tuhan. Kami berdoa kiranya kekuatan dari surga akan selalu menjadi bagian Tante Evi, dan juga khususnya penghiburan, pengharapan yang pasti. Pada saat engkau datang kali yang kedua, pada saat engkau datang di kali yang kedua, maka Tante Evi akan kembali bertemu dengan kekasih-kekasihnya yang Tuhan sudah izinkan untuk beristirahat. Kami percaya kami akan
dibertemukan kembali dengan Om Pendeta Joni Kodong pada saat engkau datang di kali yang kedua. Kami dapat bertemu kembali dengan Opa Maramis di kali pada saat Yesus datang di kali yang kedua. Dan kami berdoa kiranya pengharapan ini bukan hanya menjadi bagian Tante Evi, tetapi juga dapat menjadi bagian Oma Maramis juga di masa tuanya. Kiranya penghiburan, kekuatan dari surga, kesehatan dari surga akan selalu menjadi bagian. Bukan hanya kesehatan, kekuatan secara jasmani, walaupun dalam menghadapi tantangan kesehatan Oma Maramis, tapi kami percaya penghiburan dan damai surga akan terus-menerus menjadi bagian Oma Maramis. Kami juga terus berdoa bagi Tante Yeni Poluan, Tuhan. Pada saat ini masih mengalami masalah kesehatan, harus cuci darah, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepadanya. Tidak ada yang menghalangi Tante Yeni untuk dapat di Colorado untuk mendapatkan kekuatan dari surga. Dan damai surga itu akan dapat mengatasi rasa kekhawatiran ataupun sakit mungkin yang dialami oleh Tante Yeni. Dia akan selalu memiliki kekuatan jasmani oleh sebab kekuatan kerohanian yang dapat menjadi bagiannya. Kami juga terus berdoa bagi kekuatan kerohanian yang dapat menjadi bagian Ibu Marta yang selalu mendoakan keluarganya yang ada di Amerika, yang ada di Indonesia. Mendoakan agar supaya kekuatan kerohanian juga menjadi bagian mereka. Kami juga berdoa bagi keluarga besar Sumanti, bagi Eti, bagi Ibu Kathleen dan Om Fritz yang ada di Washington State. Tuhan akan selalu menyertai mereka. Kekuatan jasmani dan rohani juga akan menyertai Santi Makaraung pada saat ini. Biarlah Tuhan akan selalu mendekatkan anak Tuhan ini kepadamu Tuhan. Tuhan akan juga mendekatkan saudara-saudari kami lainnya. Saudara Daniel Stanggang, dekatkanlah dia Tuhan sehingga semangat dapat menjadi bahagiannya. Saudara Alden Sihotang, Bapak Johan Tambuun, Saudari Christine Rotinsulu dan Michael, Tuhan akan selalu menuntun kehidupan mereka. Sehingga jalan-jalan surga akan selalu menjadi bagian daripada mereka. Kami juga membawakan permohonan-permohonan doa Pendeta Bunhok, Saudari Ike Lintang, Saudari Abutan, dan saudara-saudari kami lain yang selalu membawakan permohonan-permohonan doa mereka secara pribadi Tuhan. Biarlah Tuhan akan mendengarkan. Penghiburan surga tentunya juga akan terus menjadi bagian keluarga Pendeta Edi Sarmun Kartagi, keluarga Ibu Nita Pando, dan kami akan selalu bersuka cita oleh sebab pengharapan yang masih menjadi bagian Ibu Ice khususnya di masa-masa duka pada saat ini. Tuhan akan juga menyertai umat-umat Tuhan yang selalu berbakti bersama-sama. Secara khusus hamba-Mu ingin berdoa bagi Ibu Lucy dan Tante Yulin. Tuhan akan selalu menyertai kehidupan mereka. Sehingga perjalanan-perjalanan kehidupan itu adalah perjalanan bersama dengan Tuhan. Ya, kekuatan rohani, jasmani akan selalu menjadi bagian Tante Yulin dan Ibu Lucy. Dan hal yang sama hamba-Mu ingin berdoa bagi Ibu Shana Laloan juga. Penyertaan surga akan selalu menyertai dia, menyertai Bapak Hardo, menyertai Jane yang ada di Philadelphia dan seluruh keluarga besar mereka Tuhan. Itu akan selalu menjadi satu kesukaan yang besar. Apabila anak-anak Tuhan ini selalu mendapatkan penyertaan surga yang pasti dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu secara khusus pada malam hari ini juga ingin mendoakan keluarga Tila Armandagi Tuhan, ketua jemaat kami. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan hikmat akal budi dari surga dalam melakukan tugas-tugas kegiatan ketua Yohanes Tilaar Tuhan. Dalam kegiatan pekerjaannya di tempat bekerja, Tuhan akan selalu memberikan hikmat akal budi, keteguhan, kesabaran akan selalu menjadi bagiannya. Dalam memimpin umat-umat Tuhan juga di jemaat Fisdak sebagai ketua satu, Tuhan akan selalu memberikan hikmat akal budi di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab oleh sebab kedekatan, kekuatan rohani yang sudah menjadi bagian saudara Yohanes dan Ibu Tilar Mandagi juga menjadi bagian Brahmi dan Brian, anak-anak mereka juga menjadi bagian Edo yang bersama-sama dengan keluarga ini. Kami juga berdoa bagi saudara Teddy Karamoy Tuhan. Kiranya penyertaan surga akan menyertai saudara Teddy, memberikan selalu kesehatan dan keselamatan kepadanya. Berkat-berkat surga akan terus berlimpah bagi saudara Teddy, sehingga dia akan selalu menjadi anak Tuhan yang selalu dikuatkan dari waktu ke waktu. Hamba-Mu juga ingin bawakan dalam doa keluarga Rondonuwu Rantung Tuhan. Om Welem, kiranya penyertaan surga juga akan selalu menjadi bagian Om Welem dan keluarganya. Istri dan anak yang baru tiba di Amerika, kiranya mereka akan selalu dihangatkan, walaupun di cuaca dingin saat ini, dihangatkan dengan kasih surga yang akan selalu menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sempurnakanlah doa-doa ini Tuhan, jika ada hal-hal yang tidak sempat hamba sebutkan,
Kiranya Tuhan akan selalu menyertai kami. Tuhan menyertai kami bukan hanya yang ada di New Jersey, tapi itu menyertai semua yang ada di California, seperti keluarga Asa Poli Tuhan, yang juga berbakti bersama-sama. Penyertaan surga akan menjadi keluarga ini. Mereka yang berada di Colorado, seperti saudara Teron dan saudara-saudari kami lainnya, yang ada di Washington State, yang ada di Indonesia, dan di mana saja, berkatilah Tuhan. Berkatilah kami semua dari hari ini, dari saat ini, hingga Maranatha. Inilah doa dan permohonan Tuhan. Yang hamba bawa hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih saudara-saudari sekalian yang sudah berbakti bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak. Sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama. Jangan lupa dibagikan pekabaran-pekabaran kita kepada saudara-saudari kita yang lainnya, supaya berkat-berkat surga juga dapat menjadi bagian mereka. Tuhan memberkati kita semua. Stay safe, stay healthy. Tuhan menyertai kita di malam hari ini, di pagi hari waktu Indonesia. Bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak, pelajaran Sekolah Sabat yang untuk kita baca. Malam hari waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia, kita akan masuk kepada bagian yang kedua, ya ada hal-hal yang dapat kita doakan bersama. Silakan.